Hadirin yang dirahmati Allah, saya berdiri di sini bukan sebagai sosok yang ingin menggurui, melainkan sebagai perekam jejak panjang peradaban yang telah 50 tahun menekuni panggung pemikiran dan dakwah melalui media. Hari ini, kita akan membedah tema yang selalu menggelora, membelah opini publik dan kerap diselimuti emosi. Masa depan khilafah transnasional. Apakah ia sekedar mimpi indah yang dilantunkan di majelis-majelis sempit, atau benar-benar suatu keniscayaan geopolitik yang sedang menanti momentum? Untuk menjawabnya, kita harus meletakkan akal sehat di atas angan-angan, lalu menimbangnya di atas timbangan ilmu. Sejarah mencatat bahwa model pemerintahan transnasional pernah eksis dan menjadi mercusuara peradaban selama berabad-abad. Dari Madinah, Damaskus, Baghdad, Cordoba hingga Istanbul, otoritas politik Islam merentang melampaui batas suku dan bahasa. Namun, pasca runtuhnya Utsmaniyah pada 1924, panggung dunia berubah total. Sistem Westphalia yang melahirkan konsep negara bangsa memecah belah daratan Islam menjadi lebih dari 50 entitas politik yang berdaulat sendiri-sendiri. Setiap jengkal tanah dijaga konstitusi modern, perbatasan dipagari paspor, dan loyalitas kesukuan berganti menjadi nasionalisme sempit. Dalam kondisi seperti ini, membicarakan khilafah transnasional bukan lagi perkara teologi semata, melainkan harus memasuki labirin geopolitik yang amat rumit. Kita mesti jujur bertanya, mampukah umat ini menyatukan kembali kekuatan politiknya tanpa menimbulkan benturan dahsyat dengan tatanan dunia yang sudah mapan? Perjalanan panjang saya mewawancarai para pemikir, aktivis, dan pemimpin di berbagai belahan dunia Islam menyisakan satu pelajaran penting. Tidak ada proyek politik besar yang berhasil tanpa memahami medan tempat ia berpijak. Dan medan kita hari ini adalah medan kepentingan global yang begitu tajam. Untuk memahami apakah khilafah transnasional dapat terwujud, kita perlu merujuk pada fondasi teori politik Islam klasik yang ditulis oleh para ulama yang hidup di era keemasan. Disinilah kita akan bertemu dengan dua nama besar, Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun. Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Mawardi menetapkan syarat-syarat ketat bagi seorang imam atau khalifah, seperti keadilan, ilmu yang mencapai derajat ijtihad, serta keberanian dan kapasitas mengelola urusan umat. Lebih dari itu, ia mensyaratkan adanya kesatuan akidah dan penerimaan dari ahl al-khalq wal-aqd, yaitu para pemuka yang mewakili rakyat. Jika kita tarik ke masa kini, pertanyaan besarnya adalah apakah representasi semacam itu mungkin lahir dari sistem pemerintahan dunia Islam yang sangat beragam, mulai dari monarki absolut, republik sekuler, hingga teokrasi? Sementara Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya merumuskan konsep asabiyah, solidaritas kelompok sebagai fondasi munculnya kekuasaan. Tanpa asabiyah yang melampaui identitas kesukuan dan nasional, sebuah dinasti atau kerajaan besar hanya akan menjadi catatan pinggir sejarah. Realitas umat Islam saat ini justru berkata lain. Asabiyah kita masih tersekat dalam kotak-kotak nasionalisme sempit, bahkan kadang sektarianisme mazhab dan politik domestik. Konflik Arab-Persia, persaingan Sunni-Syiah, dan rivalitas Turki, Iran, dan Arab Saudi membuktikan bahwa solidaritas transnasional yang kuat masih jauh dari harapan. Pendekatan politik realis mengajarkan bahwa negara bertindak berdasarkan kepentingan keamanan dan kekuasaan, bukan semata ikatan keagamaan. Maka, khilafah yang diidealkan sebagai wadah politik tunggal terbentur realitas bahwa setiap negara muslim sudah terlanjur menjadi bagian dari sistem aliansi global, memiliki agenda strategis masing-masing, dan tak mudah melepas kedaulatannya. Tidak ada satupun kekuatan muslim saat ini yang sanggup memproyeksikan kekuasaan secara hegemonik ke seluruh dunia Islam, tanpa memicu perlawanan internal maupun intervensi asing. Sejarah pun mencatat bahwa setiap kali ada upaya penyatuan secara paksa, yang terjadi justru perang berkepanjangan dan kehancuran tatanan, sebagaimana bisa kita saksikan dalam memori kolektif Timur Tengah mutakhir. Lalu bagaimana pemikir muslim kontemporer menanggapi masalah ini? Muhammad Iqbal, penyair dan filsuf yang mengguncangkan benak umat melalui The Reconstruction of Religious Thought in Islam, menawarkan jalan lebih segar. Ia menolak pemahaman sempit tentang khilafah sebagai sistem pemerintahan tunggal yang kaku. Baginya,
Prinsip khilafah sesungguhnya adalah kebangkitan ijtihad dan semangat republikanisme yang memungkinkan tiap komunitas muslim mengelola urusan politiknya sendiri sesuai konteks lokal, tetapi tetap terikat pada nilai-nilai universal Islam. Iqbal justru mengkritik mentalitas taklid politik yang mendambakan khilafah superstate tanpa membenahi akar budaya dan ilmu pengetahuan di masing-masing negeri muslim. Dalam pandangan ini, kolaborasi ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan antar negara muslim bisa menjadi fondasi real persatuan, tanpa mesti menabrak tembok kedaulatan nasional. Dari sisi lain, Sayyid Muhammad Naqib Al-Atas dalam Islam and Secularism memberikan diagnosis mendasar. Kekacauan politik umat Islam bersumber dari kekeliruan epistemologis, yaitu penerimaan dikotomi agama dan negara yang dibawa peradaban barat sekuler. Al-Atas mengajak kita mengembalikan pandangan dunia tauhid yang menyatukan dimensi spiritual dan politik dalam kerangka adab dan keadihan. Sehingga persoalan khilafah bukan semata soal merebut kekuasaan formal, melainkan perjuangan membebaskan akal umat dari penjajahan pemikiran. Dari kedua tokoh ini, kita bisa merumuskan sintesis baru. Khilafah masa depan bukanlah proyek mencaplok peta dan membangun istana khalifah baru di suatu ibu kota, melainkan jaringan peradaban berbasis ijtihad, solidaritas ekonomi, dan kesatuan rujukan nilai. Inilah makna khilafah transnasional yang lebih cair, hidup dalam denyut kerjasama sektor pendidikan, teknologi, pangan, dan energi, dengan tetap menghormati keunikan politik lokal. Bila dibaca dengan kacamata ini, pertanyaan mimpi atau kenyataan bukanlah soal hitam putih, melainkan tentang tahapan apa yang sudah dan sedang kita bangun. Berbekal kerangka teoritis di atas, mari kita turunkan ke lanskap geopolitik aktual. Hambatan terbesar khilafah transnasional bukan hanya terletak pada perpecahan internal, melainkan juga pada kenyataan bahwa dunia Islam adalah arena perebutan pengaruh kekuatan global. Selat Malaka, Tenusan Suez, Selat Hormuz, dan Selat Bab el-Mandib adalah urat nadi perdagangan dunia yang diperebutkan oleh Amerika Serikat, China, Rusia, dan Uni Eropa. Setiap upaya membentuk blok politik Islam yang solid akan langsung dibaca sebagai ancaman terhadap stabilitas jalur logistik dan kepentingan energi mereka. Inilah mengapa berbagai organisasi kerjasama Islam atau OKI, meski memiliki anggota 57 negara, kerap kali hanya menjadi forum seremonial yang minim kemampuan eksekusi. Ketiadaan pasukan bersama, bank sentral terpadu, dan kebijakan luar negeri kolektif menyebabkan bobot tawar politik umat Islam di panggung internasional tidak sebanding dengan jumlah populasi yang mencapai hampir 2 miliar jiwa. Kita menyaksikan paradoks, kekuatan konsumen muslim besar, sumber daya alam melimpah, titik geografis super strategis, tetapi tidak mampu mempengaruhi keputusan Dewan Keamanan PBB secara signifikan dalam isu Palestina, Rohingya, atau konflik Kashmir. Di saat yang sama, muncul model alternatif seperti poros Turki, Pakistan, Malaysia yang berusaha membentuk komunitas negara-negara muslim progresif di bidang pertahanan dan ekonomi. Model ini lebih realistis karena dimulai dari kesamaan kepentingan terbatas dan secara bertahap membangun interdependensi struktural. Langkah kecil ini, bila disertai diplomasi cerdas dan penguatan kapasitas internal masing-masing negara, bisa menjadi cikal bakal konser kekuatan politik Islam tanpa harus mendeklarasikan khilafah secara bombastis. Inilah yang saya sebut sebagai strategi evolusioner, bukan revolusioner, yang selaras dengan sunnatullah perubahan sosial. Ibnu Khaldun mengingatkan kita bahwa setiap bangunan kekuasaan besar membutuhkan waktu, tahapan, dan kematangan asabiah. Maka alih-alih terpaku pada simbol dan deklarasi seremonial, energi umat lebih baik difokuskan pada penguasaan sains, kemandirian pangan dan energi, serta pembentukan budaya kerjasama yang sulus. Tanpa elemen-elemen itu, doktrin khilafah transnasional hanya menjadi kerangka kosong yang mudah disusupi kepentingan kelompok tertentu. Kesimpulannya, masa depan khilafah transnasional bukanlah mimpi kosong, juga bukan kenyataan yang akan jatuh dari langit tanpa usaha sistematis. Ia adalah kemungkinan geopolitik yang sangat bergantung pada pilihan dan kerja keras umat Islam sendiri. Muhammad Natsir, tokoh pemersatu dari Nusantara, dalam Kapita Selecta, mengingatkan bahwa persatuan umat bukanlah produk slogan, melainkan buah dari pendidikan akhlak, kejujuran intelektual, dan ketulusan pengorbanan. Natsir tidak pernah lelah membangun jembatan dialog antara kaum nasionalis dan agamawan, karena ia paham bahwa kekuatan politik Islam hanya bisa tumbuh di atas fondasi masyarakat madani yang berdaulat secara moral. Pada titik inilah, peran kita masing-masing menjadi sangat penting.
Khilafah tidak akan datang melalui pintu kudeta atau gerakan bawah tanah yang penuh darah. Ia akan tumbuh perlahan dari kamar-kamar diskusi yang sehat, dari ruang kelas yang mengajarkan akal merdeka, dari laboratorium yang menghasilkan teknologi tepat guna, serta dari kebijakan ekonomi yang memihak kaum lemah. Apakah ini berarti kita menanggalkan cita-cita keagungan Islam? Sama sekali tidak. Justru kita sedang membangun kembali peradaban Islam dengan cara yang paling elegan, yaitu dengan menjadi umat yang diperhitungkan karena kualitas diri, bukan karena retorika belaka. Dunia modern memang tidak lagi memungkinkan satu kekhalifahan tunggal yang mengontrol wilayah dari Maroko hingga Merauke secara administratif langsung. Tetapi ia sangat mungkin menghadirkan konfederasi peradaban Islam, jaringan negara dan masyarakat Muslim yang bekerja sama dalam harmoni kepentingan dan dilandasi nilai-nilai tauhid. Inilah khilafah transnasional yang saya maksud. Sebuah mimpi yang sedang dirajut dengan benang-benang realitas, jahitan demi jahitan di tengah godaan pesimisme dan serbuan distraksi zaman. Pilihan ada di tangan kita, dan sejarah sedang menyaksikan apakah kita menjadi umat pengukir